itu ngaku kan. Sekitar, entah itu teman, entah itu orang tua, entah itu kakak, adik, entah itu anak, entah itu pasangan hidup, ya, dari sekitar. Sebelum jauh dari luar, sebelum yang lebih jauh lagi dari sekitar. Pertanyaan selanjutnya, kalau masalah dari sekitar itu berat atau ringan? Berat. Memang rasanya berat itu seperti apa? Buat pusing, buat stres, buat dada sesak, membuat dunia yang sempit, yang luas ini jadi sempit, ya. Membuat uang nggak ada artinya lagi, apalagi nggak punya uang. Yang punya uang jadi uang nggak ada artinya lagi. Kalau itu dari yang dekat, entah itu anak kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, sahabat kita, kakak adik kita, rasanya kan jadi seperti itu. Nah, sekarang coba kita kembali ke akarnya. Kalau semua itu terjadi dan kita menjadi sempit, menjadi sumpek, menjadi resah, menjadi gelisah, menjadi gak nyaman, menjadi gak enak, menjadi suntuk, menjadi lemes, menjadi, ya tadi, merasa terhimpit, itu berarti kita belum menyerah. Kita belum menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu orang menyerah kepada Allah, selesai masalahnya. Orang menyerah kepada Allah, masalahnya selesai. Nah, sayangnya kita ini gak mau nyerah, sombong. Lawannya menyerah apa? Sombong loh. Orang sudah dipepet, sudah dijotosi, suruh bilang kapok aja gak mau. Bilang kapok, mau. Sombong. Gengsi dia. Udah gak bisa ngelawan. Ya kamu nyerah, gak mau. Padahal udah gak bisa apa? Egonya, kesombongannya. Dan sombong atau ego itu kan Tuhan selain Allah. Itulah yang menyebabkan iblis diusir dari rahmatnya Allah. Ya, iblis kemudian dilaknat selama-lamanya karena dia punya kesombongan. Dan penyakit ini hampir susah keluar dari hati manusia. Kalau namanya mabuk itu penyakit, tapi itu penyakit ringan, walaupun dosanya besar. Iya, namanya zina itu penyakit, tapi itu penyakit kecil dibanding dengan yang namanya sombong. Walaupun dosanya zina luar biasa. Yang namanya mencuri itu penyakit, walaupun dosanya gede ya, tapi penyakit kecil dibandingkan yang namanya sombong. Karena kalau orang mencuri, ngambil hartanya orang. Orang zina ya menuruti hawa nafsu. Orang mabuk menuruti hawa nafsu. Kalau sombong yang dilawan Allah. Orang sombong itu yang dilawan adalah Allah. Sebab ketika orang menyombongkan diri, contoh, menyombongkan diri pada orang lain, dia merasa lebih hebat dari orang lain. Berarti dia menganggap ciptaannya Allah yang satu ini dibandingkan dia lebih hebat di dia. Dengan sendirinya dia merendahkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang dilawan siapa? Yang menciptakan. Nah, ini bab agak susah, jadi minum dulu, nyantai. Pokoknya keluar dari kelas malam hari ini, insya Allah pulang selesai semua masalahnya. Ya, kalau belum selesai berarti belum nyerah. Kalau belum selesai berarti belum nyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mau tidak sekarang nyerah sama Allah? Ya, kalau nggak mau bukan muslim namanya. Kalau nggak mau nyerah sama Allah, mau lawan Allah. Kalau nggak mau nyerah sama Allah, emangnya mau melawan Allah? Emangnya siap melawan Allah Ta'ala? Ya nggak ada yang berani tuh melawan Allah. Makanya harus ini kebutuhan mendasar. Saya menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ingat, kalau judulnya menyerah sama Allah, Allah tuh mau ngapa-ngapain sama kita boleh. Allah mau memberi sakit boleh. Allah mau jadikan anak kita rewel boleh. Allah mau jadikan kerjaan kita hancur boleh. Allah mau jadikan teman-teman kita jadi ruwet semuanya boleh. Kenapa? Semua milik Allah. Nyerah ya Allah, saya nyerah.
Ya, Engkau maha kuasa, saya menyerah. Prinsipnya itu dulu, menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati ya, jangan salah. Ini semua yang saya omongkan adalah omongan hati. Nanti kita akan bahas dengan cerita-cerita biar lebih mudah dicerna. Tapi hati, ini bab hati. Hatinya nyerah dulu sama Allah. Ya Allah, la haula wala quwata illa bika. Ya Allah, enggak ada kekuatan, enggak ada kemampuan di diri saya atau siapapun kecuali dengan izinmu. Maka mulai detik ini saya akan menyerah kepadamu ya Allah. Nyerah. Tidak akan menonjolkan kemampuan saya, tidak akan menunjukkan kehebatan saya, tidak akan merasa saya punya kemampuan, tidak akan merasa saya punya kehebatan, tidak akan merasa saya punya sesuatu ya Allah di hadapan siapapun. Karena di hadapan siapapun saya berada di hadapanmu. Jadi lihat orang tuh yang dilihat Allah Ta'ala. Bisa enggak? Nah, ini pertanyaan mudah ya. Jawabannya gimana? Mas Rifka, mudah atau ringan jawabannya? Pertanyaannya mudah. Misal saya lihat Mas Hafid ini. Ini, lihat Mas Hafid ini. Kemudian saya harus melihat ya, dia adalah ciptaannya Allah Ta'ala. Meskipun dia jengkelin, saya nggak boleh jengkel. Bisa nggak kira-kira? Bisa dia jengkelkan saya, buat saya jengkel, buat saya ini. Kemudian saya lihat Allah. Ini yang menciptakan Hafiz adalah Allah ini. Ini Hafiz kok jengkelin ya, buat saya marah, buat saya jadi nggak nyaman. Sebetulnya ini yang salah Hafiznya atau ya sayanya? Pertanyaan gitu kan? Yang salah Hafiznya atau sayanya? Kok sampai dia goda saya, dia buat saya nggak enak, dia buat saya suntuk, buat saya jengkel, buat saya marah. Yang salah saya atau dia yang perilakunya nggak bener ini? Kata Mas Rifka, dua-duanya. Oke. Betul, Hafiz berperilaku nggak benar salah, ya kan? Tapi dia berperilaku nggak benar. Ini cuma contoh loh. Hafiz ini benar kadang-kadang sih. Canda. Saya kalau contohnya orang lain nggak enak. Kalau ini kan nggak apa-apa. Yang satu ini memang modelnya begini. Ya. Jadi memang perilaku yang nggak baik dari beliau, ya itu salah. Tapi beliau berperilaku nggak baik ke saya, berarti saya punya salah. Punya salah ke siapa? Mudah saja. Kenapa beliau dibuat berperilaku nggak enak ke saya? Gitu kan? Berarti saya punya salah kepada yang maha kuasa. Ayo, Novel, kamu belum mau nyerah, masih merasa hebat. Tak kirim loh nanti orang sebanyak mungkin buat kamu sumpek, buat kamu suntuk. Ya. Nah ketika lihat, oh ini saya punya salah sama Allah, nggak gubris Hafiz lagi. Mau tingkahnya seperti apapun, perilakunya seperti apapun, perbuatannya seperti apapun, lebih sibuk mikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada. Astagfirullah. Bahkan mungkin, makasih ya, makasih Bis, makasih udah ngingetkan saya. Dan itu yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu manusia yang gak punya salah, manusia yang paling bersih, manusia yang paling hebat, manusia yang paling disayang Allah, manusia yang luar biasa. Ketika dilempari batu, gak pernah melihat yang melempari itu jahat. Padahal yang melempari jahat gak tuh? Jahat. Gak pernah melihat yang melempari itu dikatakan ini orang jahat ya Allah. Gak pernah. Jadi langsung lihat dirinya sendiri, lihat dirinya sendiri, maka beliau berdoa dengan doa yang luar biasa mengatakan, ya Allah, maafkan aku yang aku ini menjadi lemah sehingga orang tidak bisa melihat aku ini kuat. Aku ini lemah sehingga mereka melempari aku, mereka menghina aku, mereka nyakiti aku karena akunya yang lemah. Kalau aku kuat gak mungkin mereka seperti itu ya Allah. Jadi aku yang salah. Bisa gak kita begitu? Ini manusia gak punya salah loh, masih menyalahkan dirinya. Nah kita yang salahnya banyak, nyalakan siapa? Oh Hafiz kurang ajar. Betul kan? Nah, emangnya nanti selesai? Oh berarti nggak belajar ini. Ini kita nggak belajar. Dibenturkan masalah. Sebetulnya masalah itu untuk mengingatkan kita, sumbernya kamu. Kamu belum mau nyerah sama Allah.
Begitu saya istighfar, astagfirullah, iya betul. Saya punya salah sama Allah ini. Pagi ini saya ini merasa hebat. Pagi ini saya merasa kuat. Pagi ini saya merasa luar biasa. Saya merasa lupa saya kepada Allah Ta'ala. Ya, itu setiap kali kita merasa punya, setiap kali kita merasa memiliki sesuatu, disitulah nanti kita akan dihajar oleh Allah Ta'ala. Dalam tanda petik ya, dihajar. Boleh ngasih contoh? Emang contohnya jangan salah tafsir, tapi ya ini harus penuh adab sama anbiya, soal nabi. Kalau kita salah ngomong jadinya kurang ajar, dosanya luar biasa. Karena mau saya pakai contoh ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah, itu semenjak meninggalkan kerajaan Namrud, doa yang sering dipanjatkan apa? Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Minta sama Allah, ya Allah karunia aku anak keturunan yang masuk dalam kelompok orang soleh. Hasilnya kan menikah Nabi Ibrahim, punya anak? Belum kan? Pergi ke luar negeri, dikasih hadiah. Tadinya budak dimerdekakan, diangkat jadi istri. Dari istri yang baru ini akhirnya punya anak. Muncul rasa cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya yang namanya Ismail alaihissalam. Muncul rasa cinta. Wajar enggak bapak cinta anak? Wajar ya. Jadi Nabi Ibrahim mencinta anaknya, salah enggak? Enggak. Tapi ini judulnya kekasih Allah. Jadi kita belajar melihat bagaimana Allah memperlakukan kekasihnya ya. Nah ini kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim ini kekasihnya Allah, kecintaannya Allah. Kok hatinya ada bagian yang untuk anaknya? Gak salah, gak dosa. Tidak salah dan tidak dosa. Dan seharusnya memang bapak cinta anak itu seharusnya. Tapi Nabi Ibrahim ada bagian di hatinya cinta anaknya. Maka Allah langsung muncul rasa cemburunya. Bawa istrimu dan anakmu sana ke Mekah, tempat yang gersang, yang gak ada manusia, gak ada kehidupan. Tinggal di sana. Saya mau nanya, ini kira-kira ujian enak atau ujian gak enak? Kita ambil suri teladan ya. Ujian gak enak, Nabi Ibrahim lulus atau gagal? Lulus Nabi Ibrahim. Gak kemudian protes, ya Allah gimana sih, kesian dong anak saya, ya Allah istri saya kesian. Enggak, anaknya sama istrinya, udah kamu di sini. Ini yang nyuruh Allah. Selesai masalah ditutup. Gak usah banyak komentar. Ya gak usah banyak komentar. Nabi Ibrahim nyerah sama Allah, nurut. Ya nurut. Apakah udah selesai Allah menguji Nabi Ibrahim? Belum. Harus dicabut sampai bersih itu dari hatinya itu. Rasa cinta sama anak itu harus habis di hati, yang gak boleh ada. Hatinya harus untuk Allah Ta'ala semua. Terus ujiannya apa lagi? Sembelih anakmu. Ya kan? Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Suruh nyembelih anaknya. Falamma talahu lijabin, ya kan? Kemudian ketika sudah diletakkan pisau ini dan sudah mulai Gak enak ngomong digorok itu ya. Pisaunya udah digerakkan di leher ya, digerakkan di leher dengan keras, dengan sungguh-sungguh. Tapi ternyata leher Nabi Ismail dibuat sama Allah sekeras baja. Ya, sekeras baja. Nah, baru kemudian Allah kirim kambing domba dari surga. Udah, anakmu selesai, ganti saja kambing yang kamu sembelih. Bukan seperti dibayangkan. Orang kadang salah bayangkan, tiba-tiba leher Nabi Ismail jadi kambing. Kadang kita SD kan sampai sekarang mungkin terbawa gitu kan, celing jadi kambing. Bukan. Artinya ketika disembelih ini gak bisa, Allah kirimkan kambing. Sekarang kambingnya yang disembelih. Ceritanya seperti itu. Yang pengen saya garis bawahi, Nabi Ibrahim itu kira-kira nyerah tidak sama Allah?
nyerah pol. Nyerah pakai pol. Lah mau dilemparkan ke ABRI saja nyantai kok. Dah Allah maunya begini ya begini. Terserah Allah. Ini kan nyerah luar biasa. Muncul cinta dikit, langsung sama Allah diuji. Yang jadi ujian siapa? Cintanya. Nah sekarang pertanyaan saya, pernah enggak Anda dapat ujian cari duit? Sering. Pernah enggak dapat ujian dari anak? Yang udah punya anak? Oh tiap hari. Ya, pernah enggak dapat ujian dari anak tiri? Ya kalau kita jadi bapak tiri kan berarti anak tiri. Pernah enggak dapat ujian dari istri? Nah ini tampang-tampang mengatakan pernah semua ini. Ini para istri di belakang jangan tersinggung ya. Pernah enggak dapat ujian dari istri? Nanya saya. Jangan takut, mau ngomong aja kalau takut. Hah? Sehebat-hebatnya istri, sesayang-sayangnya istri pernah enggak? Pernah. Pernah atau sering? Nah, itu belakang ngomong sering. Ya kan, sering. Saya mau ambil satu cerita boleh ya? Ya. Jadi orang itu kalau dia ada kesombongan dikit, kesombongannya di tempat lain, bisa jadi Allah itu akan mengikis kesombongannya di rumahnya sendiri. Istrinya disuruh nggak mau nurut. Sama juga nanti kalau istri sombong ya, suaminya dibuat ganyang. Suaminya begini, jadi Allah benturkan. Nah, rasain kamu, ya, rasain kamu. Ya masing-masing dibenturkan karena kesombongannya ada dalam hati. Nah itu kalau buat muslim baik, biar sadar maksudnya. Maksudnya biar sadar. Begitu sadar, selesai. Sadar, selesai. Ada seorang, jadi ada komandan Kopassus ya, suruhan bagian keagamaannya apa namanya, Babinsa atau apa itu ya, ngadep ke saya di Solo untuk menasehati salah satu perwira yang akan bercerai. Karena di Kopassus itu atau militer, kalau perwira mau cerai harus dapat tanda tangan komandan. Kalau enggak kan tidak bisa. Nah komandannya juga baik, enggak sembarangan mau tanda tangan. Makanya disuruh bawa dulu ketemu Pak Novel. Kemudian disuruh nasehatin. Dan dua-dua ngomong apa adanya itu. Nah di situ saya justru dapat ilmu dari siapa? Dari ini ustadznya Kopassus tuh kan ikut nih ustadznya, yang perwira juga ngasih contoh. Pernah ustadz nih ada kasus yang seperti ini di Bandung. Kasus seperti ini di Bandung. Suami istri ini udah mantep pokoknya, dan saya minta tanda tangan siap cerai. Yang satu ditanya, kamu siap cerai juga? Tapi belum ngomong cerai ya, baru siap gitu loh. Kalau emang harus siap. Kata komandannya, saya akan tanda tangani seminggu lagi. Saya akan tanda tangan seminggu lagi di Bandung ini, dengan catatan ya, kalian berdua 5 waktu sholat berjamaah selama seminggu. Kamu jadi imam, suami ya, istri. Masa istrinya jadi imam? Gak mungkin toh ya. Suaminya jadi imam, istrinya yang jadi makmum. Kira kan sepele ini ya. Oh siap. Oh siap, insyaallah. Seminggu kemudian ngadep komandan, mana suratnya saya tanda tangani? Dan maaf dan gak jadi. Tidak jadi apa namanya, cerai. Kenapa? Kami sekarang jadi saling mencintai. Kok bisa? Iya. Nah gimana sekarang mau gak saling mencintai? Sholat berjamaah, suaminya doa, istrinya terpaksa mengaminkan. Amin. Pertama gengsi dulu. Nah, ini masing-masing egonya kan turun nih ya. Egonya kan turun. Ayo Kang, waktunya zuhur, kamu imam. Ya, mulai rasa jadi aku imam, begitu kan? Belakangnya makmumnya. Nah itu seminggu kok ya beres, selesai. Karena masing-masing akhirnya menurunkan egoismenya, keakuannya, kesombongannya di hadapan pasangan masing-masing. Selesai. Nah kalau kita masih ada ego, kesombongan dalam apapun, dalam bekerja, dalam berumah tangga, dalam berkawan, pasti itu akan jadi ujian.
Jadi egonya di pekerjaan bisa ujiannya di rumah, egonya di rumah bisa ujiannya di pekerjaan. Nah itu caranya Allah Ta'ala mendidik hamba-hambanya biar tidak punya sifat sombong. Nah tapi kalau kita nggak sadar-sadar kan nggak enak loh. Enak nggak kira-kira? Halo? Jadi kerjaannya masalah enggak? Masalah. Masalah enggak? Nah, ada yang masalah atau kerjaannya? Ya coba dilihat. Punya kesombongan jenis apa? Bersihkan itu dengan menyerah. Nah orang yang menyerah, dia nggak ada sombong lagi. Ya sesekali dosa, wajar, namanya manusia. Nah kalau ketika sadar kemudian kok jadi abot untuk apa namanya? Merendah, itu namanya gengsi, itu sombong lah lagi. Ya. Saya mau ambil contoh lagi biar enak nih. Kalau contohnya tadi sudah urusan suami istri ya. Sekarang Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham lagi jalan, ada tentara yang lewat. Ibrahim juga lewat. Cerita ini semua tahu. Cuman saya ambil satu sudut yang beda ya. Coba perhatikan. Ibrahim bin Adham lewat, jalan kaki, ada prajurit kerajaan naik kuda. Prajurit itu mau nanya, kampung di mana? Kebetulan di samping Padang Sara itu ada pemakaman, kuburan. Ibrahim bin Adham langsung nunjuk, itu kampung terdekat, itu kuburan. Ya tentaranya merasa dilecehkan, oh nanya benar-benar kampung di mana kok ditunjukkan ke kuburan. Maka dipukul langsung kepala Ibrahim bin Adham dengan popornya pedang. Ya dengan pedang itu, ujungnya pedang dipegang itu, kuak di kepala. Langsung tersungkur jatuh sambil megang kepalanya yang mengeluarkan darah. Prajurit tadi jalan terus sambil jengkel. Muncul di situ ada satu orang yang kebetulan di dekat situ, langsung nyetop prajurit tadi. Pak, ya Bapak tahu enggak tadi yang Bapak pukul siapa? Orang gila. Loh kenapa Bapak bilang orang gila? Saya nanya kampung terdekat, dia nunjuk ke kuburan. Bapak nggak tahu yang Bapak pukul? Nggak tahu saya. Itu tadi Ibrahim bin Adham. Dengar nama Ibrahim bin Adham langsung gregel tuh tentaranya. Itu orang soleh, ulama yang terkenal. Nah coba orang dulu dengar ulama takut, orang sekarang itu ulama yang terkenal tuh. Iya, langsung kembali turun dari kudanya, kembali menghampiri Ibrahim bin Adham dan minta maaf, tolong maafkan saya, tolong. Takut, bukan takut dipukulin, bukan. Takut apa? Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang awamnya dulu, prajuritnya aja takut sama ulama. Jadi prajurit tempo dulu itu takut sama ulama. Ya, preman tempo dulu takut sama ulama karena di hatinya masih ada iman. Nah semoga kita semua juga punya rasa takut sama ulamanya Allah Ta'ala. Ya insyaAllah. Nah Ibrahim bin Adham menjawab, enggak apa-apa kok, saya udah maafkan kamu, bahkan saya doakan kamu masuk surga. Saya doakan kamu masuk surga. Kok bisa begitu? Ya karena ketika kamu pukul kepala saya sabar. Dan saya ingat janji Nabi, siapa sabar pahalanya surga. Berarti saya masuk surga gara-gara kamu. Masa kamu mau saya marahin? Makanya tadi saya juga doakan, ya Allah, ya saya masuk surga karena dia. Masukkan dia juga ke surga. Bisa enggak ketika kita dipukul begitu? Egonya dia apa? Ditekan. Ini kan cara menekan ego ya, dengan ingat surga, ya kan, dengan sabar itu surga. Egonya ditekan. Hasilnya apa? Coba perhatikan. Begitu neken ego, selesai masalahnya. Betul kan? Ibrahim bin Adham pukul, langsung nyerah. Ya Allah, beri dia surga. Hasilnya apa? Orang yang tadinya sombong, yang tadinya penuh amarah, yang tadinya penuh emosi, yang tadinya itu angkara murka, turun dari kuda, menghampiri, nangis, minta maaf. Paham ya? Jadi efeknya itu seketika. Begitu kita selesai, maka yang di sana juga selesai. Tapi kalau kita dipukul, dia kurang ajar, siapa kamu? Oh tambah. Nah itu nambah. Kenapa? Karena nafsu kita, ego kita bangkit, gak nyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini saya belum ceramah, jangan dikira saya udah ceramah. Kayak gini ceramah ya. Ini bukan ceramah, ini baru apa ini? Baru menikmati mic. Ya coba-coba mic-nya ini enak apa enggak? Nyatanya alhamdulillah enak. Sama ini apa ini? Chai.
Sudah dapat semuanya? Sudah, ini babnya bab menyerah. Jadi silakan menyerah dulu semua. Begitu orang menyerah kepada Allah Ta'ala, tidak ada yang sulit. Begitu menyerah kepada Allah, tidak ada yang sulit. Contoh, dijajah oleh sebuah negara adijaya, tapi negara ini baik sekali. Orang tadi yang dijajah menyerah. Udah, saya menyerah, silahkan ambil, ambil kerajaan saya. Sama negara adijaya ini, kerajaan diurus enggak? Diurus. Kalau itu negara yang baik, diurusnya baik atau enggak baik? Diurusnya apa? Baik. Yang dijajah jadi jelek atau jadi baik? Jadi baik. Dengan catatan ya, ini yang menjajah memang orangnya baik ya. Dia cuma pengen ngurus. Dia harus ngambil wilayah itu untuk mengurus semuanya. Nah, ketika kita menyerah kepada Allah, maka kita 100% diurus sama Allah. Pertanyaan saya, nah, kalau udah Allah yang ngurus kita, jadinya baik atau buruk? Nah, kita diurus Allah mau enggak? Enggak ya. Mau. Diurus Allah mau enggak? Mau. Ya, kenyataannya selama ini kita mau atau kenapa? Meronta-ronta. Contoh ya, disuruh menyerah. Ya, disuruh menyerah kepada Allah. Satu, kata Allah Ta'ala, jangan mikir dunia. Jangan mikir dunia, gak usah mikir rezeki. Bisa? Orang menyerahkan urut. Nah, bisa gak? Kok belum dari dulu, dari balik sampai sekarang belum terus? Umur udah 45 belum. Umur 50 belum. Nah, sudahnya kapan? Umur 60 bisa enggak mikir dunia? Belum. Lah terus nanti kapan? Nunggu mati. Emang enggak punya dunia? Pertanyaan saya itu, bisa enggak? Ini memang babnya begini ya, mohon maaf. Saya pengen yang dengar, yang nonton, yang lihat, yang hadir pulang itu bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Termasuk saya yang bicara. Ya, lebih dari sebelumnya. Gak usah mikir dunia, materi, rezeki, gak usah dipikir. Bukan berarti gak cari ya, jangan salah. Ini bab hati ya, gak usah dipikir. Kenapa? Karena Allah udah bilang jangan mikir. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini Allah udah jamin rezekinya. Nah, Anda tinggal di mana? Di muka bumi atau di planet lain? Di muka bumi. Yang di planet lain juga dijamin sama Allah. Lah, kita yang di muka bumi yang diajak bicara sudah dijamin. Nah, kalau yang jamin itu Allah yang maha kaya, maha kuat, maha baik, maha dekat, maha mendengar, maha menyayangi, maha hebat, maha. Mestinya senang atau mikir? Saya misalnya, ini ada Bang Ferry nih, teman saya di sini. Bang Ferry bilang, "Bib, pokoknya selama di Jakarta, kalau keluar makan kuliner saya yang jamin." Misal, ini cuma misal, kenyataan wallahu a'lam. Cuman misal gitu kan. Saya lihat nih Bang Ferry, oh orangnya baik gitu kan. Ini misal baik, misal aja. Ya, kenyataan semoga lebih dari misalnya. Ya kan? Orangnya baik, orangnya friendly. Ya, friendly, bahasa Indonesia friendly apa? Ramah, ya, orangnya ramah, temennya banyak, wajahnya rotok ganteng, ya kan? Misal menyenangkan gitu. Oh, Bang Ferry menyenangkan. Terus Mas Rifka nih, temennya Bang Ferry juga ngomong, jangan khawatir Bib, saya rebutan sama Ferry gitu. Kita bagi wilayah, dia wilayah Jakarta, saya wilayah Tangerang. Oke. Misal kan, dijamin. Saya diajak makan. Ya, saya diajak makan. Lihat wilayah mana di Jakarta, saya tenang. Kenapa? Ada Bang Ferry. Betul kan? Nggak perlu mikir dompet. Dia udah jamin saya, tenang saya. Baru kenal Bang Ferry,
diajak makan di Jakarta, masuk warung manapun, kalau dia yang ngajak, saya tenang. Kenapa? Udah jamin. Betul kan? Betul enggak? Nah kalau ternyata saya udah duduk sama Bang Ferry, masuk rumah makan, saya ngelamun, kemudian saya mikir-mikir, beliau tahu, ya tahu, ini rupanya Pak Novel lagi mikir nih bayarnya pakai apa. Jengkel enggak beliau? Jengkel. Loh udah, saya jamin kok. Masih nggak percaya sama jaminan saya? Silakan cari teman selain saya. Kan begitu, betul kan? Goodbye, cari yang lain. Cari teman yang lain, jangan saya. Nah ini Allah Ta'ala, bukan Bang Ferry, bukan Pak Nur Khotim, bukan, ya kan? Bukan Ustadz di samping saya, bukan seorang pejabat, bukan seorang raja, bukan seorang presiden. Ini Allah Ta'ala nih, yang punya semuanya, yang punya kita. Udah jamin, rezekimu beres. Terus kita masih mikir, ini berarti kita ini nyerah atau ngotot? Melawan. Nah, terus kalau rezekinya jadi nggak enak, itu yang salah siapa? Ya karena kita melawan, kita meronta-ronta, kita nggak yakin, kita nggak pasrah sama Allah Ta'ala, nggak tawakal kepada Allah Ta'ala. Makanya sama Allah dibuat ruwet. Sampai di sini paham nggak ini? Nah, mesti muncul pertanyaan. Nah, kalau nggak mikir terus gimana, Bib? Hah? Mati. Nanti, jangan sekarang. Orang yang nggak mikir rezeki bukan berarti nggak berpikir, paham ya? Jadi hati ini bab hati, bukan bab fikir, bab hati. Hatinya udah langsung mantep. Oh, saya hidup, rezeki dijamin Allah Ta'ala. Jadi bangun tidur tuh nggak ada rasa gelisah bab rezeki. Bangun tidur ya bangun, tugas ibadah ya ibadah. Nggak seperti orang sekarang bangun tidur mikir, nanti gimana ya ini, stres. Bangun tidur tugasnya sholat subuh, ya udah mikirnya sholat subuh. Ada orang tua yang mikirnya cium tangan orang tua. Ada istri mikirnya melayani istri. Ada suami mikirnya melayani suami. Ada anak mikirnya bagaimana bercanda sama anak. Selesai. Nah, terus nanti waktunya keluar, tinggal keluar. Ngapain? Perintah Allah, cari nafkah. Allah nyuruh saya cari nafkah. Ya udah saya keluar, cari nafkah. Gak bingung, santai, tenang menjalani. Tahapan demi tahapan dijalani dengan rasa percaya diri. Allah akan selesaikan urusan saya. Hidupnya pasti enak. Ada orang nanya sama saya, Beb punya masalah enggak? Oh banyak. Beb Novel punya masalah enggak? Oh banyak. Kok gak kelihatan? Nggak kelihatan seperti orang punya masalah. Bedanya di sini. Saya punya masalah, kamu punya masalah. Nah kamu masalah satu kamu jadikan masalah. Saya masalah ribuan nggak pernah saya anggap masalah. Kok bisa? Karena ada Allah yang maha menyelesaikan masalah. Jadi masalah masuk saya setorkan. Ya Allah masalah. Selesai kan? Ya Allah masalah. Ya Allah masalah. Ya Allah masalah. Ya Allah masalah. Udah saya nyerah ya Allah. Ini masalah. Tolong selesaikan ya Allah. Saya jalankan tugas saya sebagai hamba. Selesai. Nah ya, kamu nggak mau begitu. Malah masalah satu ruwet gerundel di situ aja masalah. Jangan deket-deket saya masalah. Anaknya datang, bapak lagi ada masalah, minggir. Istrinya dekat ya, saya lagi ada masalah, nanti saya bermasalah sama aku akhirnya. Ya masalah ini. Jadi karena satu masalah akhirnya semua jadi bermasalah. Jangan begitu. Biarkan masalah datang. Oh masalah itu bagian dari kehidupan. Tapi kembalikan kepada yang ngasih masalah. Oh yang ngirim Allah kok kita mau gaya nyelesaikan. Allah tuh ngirim cuma ngasih tahu ini masalah. Gimana? Kamu bisa nyelesaikan? Bilang aja nggak bisa ya Allah. Nyerah. Nggak bisa ya Allah. Saya nyerah. Aslam tuh sudah saya menyerahkan diri saya kepadamu. Jadi saya nyerah ya Allah. Masalah ini engkau yang ngasih, engkau yang bisa menyelesaikan. Tolong selesaikan ya Allah. Nah terus tanya caranya sama Allah. Gitu kan ya. Caranya bagaimana? Jangan dipikir, tapi zikir. Zikir, sholat, silaturahim, ya ngopi. Ini Bang Rifka dapat teman ngopi lagi ya. Ngopi ya ngopi sama teman kan bagian silaturahim, minum kopi. Masalah nanti biidznillah insyaallah selesai.
Ya, solusinya ini lagi cari solusi. Solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Habib, apa ada contohnya? Ini semua kan retorika berbahasa. Kelihatannya Habib pintar ngomong ini. Cuman retorika berbahasa. Apa ada contohnya yang nyata? Banyak. Kita ambil dari langsung manusia yang paling luar biasa, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya, Nabi Muhammad SAW itu kira-kira disayang enggak sama Allah? Banget ya, banget. Para malaikat tuh kira-kira pro Nabi atau enggak pro Nabi? Bukan cuman pro, malaikat butuh berkahnya Nabi Muhammad SAW. Malaikat itu. Tapi ketika perang Badar, jumlahnya umat Islam berapa itu? 313. Jumlahnya yang mau nyerang berapa? 1000-an. Ya, 1000 pasukan yang mau menyerang berhadapan dengan 313 sahabat ala kadarnya senjata. Dan sahabat ini nggak suka perang. Sementara 1000 ini jago perang. Dipilih gitu. Ya, jago perang, senjata lengkap, kendaraan hebat. Yang 313 ala kadarnya. Kalau orang Arab bilang alladzi sa'onone. Ya, seadanya. Kenyataannya kan begini ya. Loh, kalau dihitung bisa menang enggak? Enggak bisa. Solusinya ada enggak? Enggak ada. 313 lawan 1000 senjata seperti enggak ada solusi. Ya udah, nyerah sama Allah. Nabi Muhammad SAW dihadapkan begitu, nyerah kepada Allah. Lah orang yang nyerah kepada Allah itu akan minta tolong kepada Allah. Saya nyerah, tolong saya. Rasulullah nyerah dan minta tolong. Rasul nggak kemudian mengatakan pada sahabat, saya Nabi Muhammad SAW, malaikat bersama saya, maju. Enggak. Enggak ada begitu. Saya Rasul yang paling hebat. Kalau Musa membelah laut, saya akan sapu mereka dengan sekali sapu. Enggak begitu. Betul enggak? Tidak seperti itu Nabi Muhammad SAW. Tidak menunjukkan powernya, tidak. Justru diberi begitu sama Allah, langsung nyerah. Ya Allah, kalau enggak engkau tolong, besok engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Jadi tolong ya Allah. Rasul doanya itu sungguh-sungguh sampai selendangnya ini jatuh, sampai tanah itu penuh dengan derai air mata Nabi Muhammad SAW. Nah kita dikasih masalah anak, langsung nyerah kepada Allah atau kurang apa saya? Saya ini kurang apa? Duit udah saya kasih, les guru terbaik, ya kan? Udah main apapun oke. Tapi kok ya begini kamu sama saya, kamu begini. Ya ini Allahnya di mana? Ini kita jadi Tuhan atau kita minta tolong sama Tuhan? Ini kok wajah-wajah nggak menyerah semua nih ya. Mohon maaf, ini dengar saya ngomong begini rasanya biasa-biasa atau seperti dipukuli? Jadi saya mukuli Anda, jangan dilaporkan. Hah? Lanjut ya. Lanjut biar sampai babak belur semua. Terutama yang bicara. Ini saya lagi mukulin diri saya sendiri, bukan mukuli Anda, mukuli diri saya sendiri. Jadi kita ini ya dihadapkan masalah, seharusnya kan langsung nyerah. Lah bodohnya kita dikasih masalah, maksudnya Allah menyerahlah, tambah kita gaya. Saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, saya punya. Salah, nyerah dulu. Ya Allah, tolong saya. Gak mampu saya, gak bisa saya. Please ya Allah, tolong. Mintanya sungguh-sungguh, baru ya setelah itu mungkin punya kenalan di telepon. Ya kan? Punya rekan bisnis di telepon. Setelah itu serahkan semuanya kepada Allah. Ngaku benar-benar gak bisa apa-apa, baru kita melakukan yang harus dilakukan dengan rasa ini semua gak bisa membantu. Saya harus hanya menjalankan tugas seorang hamba yang seperti ini. Saya kasih pengalaman saya kemarin di Aceh. Boleh? Ya, ini kisah nyata terbaru yang saya alami. Memang ceritanya biasa buat orang lain, tapi buat saya luar biasa. Malam itu saya ceramah, judulnya adalah jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Malam ini judulnya apa? Menyerahlah.
Keren loh. Jadi judulnya itu beda, tapi isinya sama. Ya, judulnya beda, isinya sama. Karena orang kalau udah menyerah sama Allah, tidak akan menyerah dengan kehidupan. Paham ya? Kalau udah nyerah sama Allah, nggak akan menyerah dengan kehidupan. Ini saksinya ada nih, Ustadz Ali Maksum nih. Saya itu tertarik dengan rebana Aceh, Rafai itu. Karena rebana ini proses pembuatannya nggak biasa. Ya, kalau saya terangkan di sini terlampau panjang dan lebar, menghabiskan waktu. Saya tadi ada kesalahan fatal, mulai bicara nggak ngecek saya jam berapa tadi. Biasanya saya kalau mau bicara kan saya ngecek, bicaranya jam sekian. Nah, saya cuma ngecek saja di sini. Kurang lebih saya bicara 21.46, 21.50. Sekarang udah 22.43, 44. Berarti saya bicara kurang lebih hampir 1 jam. Berapa menit di situ? 1 jam saya bicara. Terasa enggak saya bicara 1 jam? Enggak terasa, karena Anda sudah menyerah. 1 jam loh saya bicara. Ya, enggak terasa 1 jam. Enggak, alhamdulillah. Walaupun sumuk, orangnya banyak ini kan ya, tapi enggak terasa. Walaupun perutnya mungkin sebagian udah terasa. Nyerah. Jadi di Aceh itu ada rebana Rafai. Pagi-pagi saya tertarik bilang sama Ali Maksum, ini kalau cuma niru caranya nabuh kurang bagus. Ini kita buat rebana model apapun nggak bisa seperti ini yang di Aceh ini, nggak bisa. Mau di Jawa buat sehebat apapun, ukurannya sama, nggak mungkin bisa hasilnya sama dengan punyanya orang Aceh ini. Anak bangsa kita yang ada di Aceh. Rebana ini punya kekuatan lain. Jadi kalau ditabuh itu hati itu bisa ya. Akhirnya saya bilang, yuk beli. Saya kira tuh beli ya mudah aja kan, beli. Saya telepon teman saya, Habib, tolong saya belikan Rafai 2 aja saya mintanya. Terus katanya, itu Beb, Beb harus pesen dulu yang bekas saja. Gaya saya seperti udah paham gitu ya, yang bekas saja. Padahal memang kalau beli baru nggak ada, susah carinya. Jadi memang cari bekas atau pesen sangatlah lama. Saya 5 bulan cari buat anak saya nggak dapet, Beb. Saya cari buat anak saya 5 bulan nggak dapet. Nah, terus saya bilang begini, ya, saya serahkan diri saya ke Allah, nyerah. Ya Allah, saya nggak bisa nyari. Ini caranya ya. Ya Allah, saya nggak bisa nyari. Dia juga nggak bisa cari. Siapapun nggak bisa cari. Ya Allah, tolong carikan buat saya. Tolong carikan buat saya. Terus saya ngomong, udah cari saja. Insya Allah nanti dapat. Kalau nggak dapat nggak apa-apa. Insya Allah nanti dapat, nggak apa-apa. Oh ya Beb, gitu. 2 jam kemudian telepon, Beb, alhamdulillah dapat Beb 2. Ya, dapat 2. Alhamdulillah. Saya nggak mau sabar. Saya ajak segera, yuk ambil yuk ke tempatnya yang punya. Berangkat ke sana, tempatnya yang punya. Sampai di sana duduk, disuguhin. Terus saya bilang, saya minta 2 lagi, tapi jangan yang kecil, yang besar. Yang sebelah saya bilang, nah yang 2 kecil aja susah, apalagi cari yang besar. Padahal yang kami datangi gurunya, ya, gurunya yang latih rebana Rafa ini, dan dia punya sanggar. Habib, nggak bisa, harus pesan dulu, Bib. Harus pesan dulu. Nggak mau. Saya besok pagi pulang kok. Jadi sore ini harus dapat. Oh, nggak bisa, Bib. Jangan mendahului Allah. Ya, jangan mendahului Allah. Pokoknya cari saja. Nggak dapat nggak apa-apa. Jangan bilang nggak bisa, harus pesan, harus jangan. Ya, pokoknya minta saja sama Allah. Itu namanya menyerah, itu seperti itu. Paham ya? Nah, cari. Oh ya Beb, mau pulang saya pesan lagi, tolong carikan dia. Iya. Saya diundang makan siang nih ke sebuah pesantren. Sampai di pesantren tersebut, pertama kali saya turun dari mobil, ya, itu subhanallah, datang satu orang tuh deketi saya, Habib, ada titipan rebana Rafai 1 besar dari Tengku Fulan. Saya namanya takut salah nyebut. Ya, setahun yang lalu pernah ngomong sama saya, nanti Habib saya carikan.
Dan saya nggak nyangka kok hari itu ya, padahal dia nggak ada nih. Hari itu pas saya butuh ya, dan tidak ada yang ngasih tahu dia kalau saya butuh, datang nih rebana satu nih. Ya, saya bilang, ya kurang satu ya Allah. Kalau saya yakin kalau nyerah sama Allah itu urusannya beres. Pokoknya nyerah sama Allah. Udah, saya bilang, saya ini tadi lihatnya ada dua yang besar, kok cuma ada satu, masih kurang satu. Subhanallah, yang di situ nih, pimpinan majelis Nurun Nabi. Ya, saya Jamhuri mengatakan, kalau begitu Beb, yang satu dari saya. Yes. Lengkap, terima kasih Allah. 4 sudah terpenuhi. 1. Yang kedua, saya punya teman namanya Ferry. Nah, tinggalnya di Cirende. Ya, betul ya. Nah, apakah ada orangnya? Itu Mas Ferry ini. Yang bajunya hitam, kopiah putih ini ya. Wajah-wajah sendu nih, Mas Ferry ini. Saya minta tolong STNK saya waktu itu, mobil dipakai sama dan kena tilasim, STNK urus tuh, belum ada. Saya bilang sama Bang Ferry, tolong minta tolong STNK-nya diambil. Siap, beres. Sabtu ngasih kabar, kan Sabtu baru diurus tuh. Ngasih kabar, Beb, Selasa atau Rabu baru bisa. Saya ngomong sama Allah, ya Allah, nyerah. Gak butuh Ferry atau siapapun, saya butuh kamu. Itu hati saya, perkara dia bagaimana, wallahu a'lam, begitu kan caranya nih ya. Saya gak butuh siapapun, saya butuh kamu. Tolong ya Allah. Saya nyerah, saya menyerah. Ya Allah, tolong Senin bereskan STNK-nya. Yang satu komentar begini, yang satu komentar begini. Sampai terakhir masih ngomong, diusahakan yang terbaik Beb, tapi nggak bisa ini, harus Selasa atau Rabu. Tadi siang kirim WA gambar STNK beres, sudah di tangan. Rupanya Allah gerakkan hatinya. Masa punya teman banyak nggak bisa dipakai, ya kan? Gerakkan hatinya semakin kuat untuk yakin bisa. Hasilnya STNK bisa diambil tepat pada waktu yang dibutuhkan, bahkan lebih cepat. Nah sekarang masih mau ngeyel atau nyerah sama Allah? Ayo, sekarang ngomongnya nyerah. Nah sekarang ngomongnya nyerah. Nanti kalau dihadapkan masalah lain lagi. Ini kan udah ada contoh dari Rasulullah SAW dari sudut pandang itu ya. Kemudian contoh dari apa yang saya alami. Terus tadi apa yang Mas Ferry atau Bang Ferry juga alami ngurus STNK. Nah sekarang saya mau contoh lagi sebanyak mungkin biar paham ya, paham arti kata menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang terbentur masalah terus karena dia belum nyerah. Udah nyerah sama Allah. Ya Allah, maafkan saya yang salah. Jangan lihat orang lain. Saya yang salah. Saya nggak mampu. Saya yang bodoh. Saya. Dan disadari itu. Itu disadari. Apapun urusannya pasti beres. Apapun ya, nggak ada yang nggak beres. Tapi begitu muncul merasa bisa, merasa mampu, merasa punya, langsung jatuh. Contoh, ya, ketika dalam perang Uhud, umat Islam jumlahnya banyak atau sedikit? Banyak. Perang Uhud itu jumlahnya banyak. Berjuangnya untuk siapa? Untuk Allah. Bukan untuk perusahaan nih. Berjuang untuk Allah. Yang dilawan siapa? Orang-orang yang musuhi Islam. Orang-orang yang musuhi Islam yang dilawan. Tapi karena ada rasa, ya, kami punya kekuatan dalam hati beberapa sahabat, bukan semua loh ya, beberapa sahabat, kami punya kekuatan, kami punya pasukan, kami punya. Maka sama Allah langsung dijatuhkan. Dalam perang Uhud, di situ ada Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang terluka banyak, nabinya pun terluka. Sebagai pelajaran buat umat Islam, jangan pernah kamu merasa punya kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu aja sahabat ada nabinya. Lah kita ada nabinya enggak ini? Pol imam masjid. Sombong kita nih, merasa punya, merasa hebat, merasa Allah nanti akan uji sampai kita nyerah. Nah kalau udah nyerah, oh hebat.
Makanya pelajaran pertama dalam dunia tasawuf itu diajari nyerah dulu. Pelajaran pertama dalam dunia tasawuf itu pelajaran menyerah. Gak boleh punya sesuatu pokoknya. Dihabisin sama gurunya. Kalau kita bicara yang seperti itu, oh menyenangkan. Kalau kita bicara ya, bagaimana ulama-ulama dulu ketika bersama gurunya, ujiannya seperti apa? Tidak ada ujiannya, coba hafalan Iqra, tidak ada. Tidak ada, ulama dulu coba hafalan Alfiyah, nggak ada. Gimana hafalan juz amamu? Nggak ada, ulama dulu nggak menguji hafalan juz ama, hafalan Alfiyah, hafalan Ajurumiyah, ya hafalan balaghah, nggak ada. Ujiannya bagaimana ulama-ulama terdahulu? Ya kamu sana 5 tahun osek WC, siap enggak? Kalau siap jadi murid saya. Mau jadi muridnya syaratnya 5 tahun ngosek WC. Anda mau enggak kira-kira? Ini kerjaan enak atau enggak enak ini? Saya ini anaknya dia. Masa suruh ngosek WC? Ganti ustadz yang lain. Masya Allah. Tidak menyerah dia. Enggak mau menyerah. Muncul egonya, gagal. Tapi orang yang mau menyerah, ya, dia serahkan dirinya. Siap. Saya emang enggak punya apa-apa. Saya pantas jadi tukang kosek WC, jadi wali nanti. Ya, makanya kata almarhum guru saya, santri yang paling cepat jadi wali itu yang sanggup ngusek WC. Nah, jadi misalnya kalau kita di satu pesantren atau di satu masjid ya, yang paling rajin bersih-bersih itu, yang kotor-kotor, bersihin yang kotor, yang paling rajin itu punya bakat jadi wali itu. Ya, punya bakat jadi wali. Sebab mengakui dirinya itu nggak punya apa-apa, kumpul sama yang kotor-kotor, bersih-bersih, merendahkan diri di hadapan orang itu berat. Susahnya luar biasa. Kemarin saya ceramah di Aceh. Ini juga contoh nih. Nabi Musa alaihissalam. Boleh ya? Nabi Musa. Sedikit saja Nabi Musa itu lupa mengucapkan wallahu a'lam. Lupa. Sama Allah Ta'ala langsung dikasih tahu ada hambaku yang Khadir lebih alim dari kamu. Ya kan? Lupa. Jadi lupa nyebut Allah. Ketika ditanya, ada yang lebih alim dari kamu? Enggak ada, saya paling alim. Nabi Musa enggak sombong lah ya, menunjukkan kemampuannya dalam profesionalisme. Cuman sayangnya Nabi Musa lupa mengucapkan wallahu a'lam. Jadi lupa Allahnya. Sama Allah dijawab, ada yang lebih alim. Ada yang lebih alim dari kamu. Siapa? Hambaku yang bernama Khadir atau Khidir alaihi salam. Maka Nabi Musa cari Khidir. Panjang itu cerita perjalanannya kan, panjangnya luar biasa. Tapi coba perhatikan, berhadapan dengan Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa Rasulnya Allah, kalimnya Allah, yang bisa dialog langsung dengan Allah. Itu mau kok jadi pengikutnya Nabi Khidir. Mau loh ngikuti Nabi Khidir, mau. Nah sekarang kita ini ngakunya ustadz, kita ini ngakunya kiai, kita ini ngakunya habib, kita ini ngakunya guru. Baru ada murid kita bilang, itu ustadz yang di sana pinter loh ya, Masya Allah. Langsung kita, masa sih? Gak mau dikalahkan tuh hatinya. Itu ustadz yang di sana gini. Saya kemarin beli kopi, orang yang depan saya cerita, oh kemarin datang Habib Jendan ke sini. Saya belum pernah ketemu ulama itu yang wajahnya bersih, menyenangkan seperti Habib yang satu itu. Coba hati saya kira-kira bagaimana ya? Oh berarti kamu gak lihat wajah saya ya. Ini ngomongnya depan saya, muji-muji Habib Jendan di depan saya gitu. Ini kalau hati saya kemudian jadi protes ya, wah udah, saya berarti gagal sak pole. Ya, gagalnya luar biasa. Tapi kalau hati saya ikhlas dan ikut senang, berarti saya berhasil. Nah ini sekarang ada ustadz di sana dipuji, Habib di sana puji, kiai di sana dipuji, dia merasa, wah sehebat saya. Tidak ada apa-apanya itu. Nah gini aku yang nyerah sama Allah. Belum nyerah itu, masih berbicara tentang kesombongannya sendiri. Ini baru prolog. Tapi judulnya ini Rotu Abud, menyerah kepada Allah. Ini prolognya. Nah, terus nanti masuknya seperti apa, hasilnya seperti apa. Ini makanya Ibn Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, ma tawaqqafa matabun, ya, anta talibun bi rabbik. Kalau nggak salah teksnya seperti itu. Tidak akan gagal suatu urusan yang kamu harapkan keberhasilannya. Jadi kalau kita pengen apa,
ya keinginanmu tidak akan gagal, nggak mungkin berhenti, nggak mungkin putus ya, nggak mungkin gagal. Kalau kamu mintanya ya birobik, membawa kebesarannya Allah, nggak mungkin gagal. Tapi kalau kamu minta keinginan itu membawa dirimu sendiri binafsik, oh udah mesti gagalnya. Itu arti menyerah, itu diringkas sama Al-Hikam dengan kalimat seperti itu. Nah, kira-kira selama ini kita lebih banyak pakai diri kita atau Allah kita? Halo, Mas Hafiz nih, pakai dirinya atau Allahnya? Gaya Allah. Mohon maaf, ini duda. Pernikahannya usia kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan. Saya gurunya kan boleh nguji dia. Yang lain gak boleh ngomong begini, khusus saya boleh. Pernikahannya 3 bulan atau 4 bulan. Kemudian mantan istrinya sudah menikah. Cuman mantan suami istrinya sampai hari ini belum menikah, karena belum menyerah. Belum menyerah. Karena dia masih make saya akan mampu begini, saya akan cari begini, saya akan pilih yang seperti ini. Saya hasilnya mumet. Kenapa? Karena saya dipakai terus, contohnya muncul kebanyakan terus. Kebanyakan. Afwan Ustadz. Kalau di luar dipanggilnya Ustadz soalnya. Ustadz Hafiz. Saya juluki dia wali streaming. Jadi wali bab streaming Ustadz Hafiz. Siapa tahu saya ngomong begini nanti ada calon-calon istri yang mendatanginya. Di Rumi banyak ya kan ya? Oh, banyak. Wah, menyerah Hafiz, nyerah dulu gitu kan. Dipilihkan Allah apapun mau ya. Enggak mau nyerah, kebanyakan mikir gitu. Langsung batuk ya. Ini termasuk cara guru nguji murid seperti ini. Kalau dibeginikan marah sama saya, bye bye, dadah gitu kan. Berarti gagal jadi murid gitu ya. Dan gagal jadi teman ya, gagal jadi teman. Nah, kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, itu sahabatnya Rasulullah itu luar biasa dengan sahabatnya ya. Nggak ada yang merasa punya sesuatu. Ketika ada sahabat yang merasa lebih dari sahabat yang lain, ada rasa ini, langsung datengin, tolong, naruh kepalanya di lantai, sama ngomongin, tolong injak kepala saya. Nah kalau Anda misalnya, saya datang ke rumah Anda, terus saya letakkan tubuh saya di lantai, tolong injak kepala saya, mesti ngomong apa? Habibie stres sih. Stres. Ini Habib, kenapa Habib? Habis minum obat apa nih? Kok jadi seperti ini? Ada apa Habib? Ya sama sahabat. Loh, ada apa? Gak ada apa-apa. Tolong injak saya. Loh, jangan. Saya gak ada apa-apa sama kamu. Kamu gak ada apa-apa sama saya. Saya yang ada apa-apa sama kamu. Tolong injak kepala saya. Udah saya maafkan apapun itu. Gak bisa. Ini bukan bab maaf. Bab apa? Hati saya ini kok ada rasa sombong sama kamu. Kalau belum kamu injak ini gak sadar-sadari. Tolong injak dulu. Bayangkan itu. Ini bukan basa-basi loh ya. Sehingga sahabatnya dengan berhati ya naruhkan kakinya di kepalanya. Nggak seperti jenengan, oh mombong, oh ya silahkan, itu tenang. Ngawur itu ya. Ini tidak cuma letakkan kakinya di kepalanya untuk menghapus tadi rasa keakuan yang muncul. Jadi semakin bisa menyerah sama Allah Ta'ala. Keakuan itu ya, merasa mampu, merasa bisa, merasa punya. Nah ini tidak boleh ada nih. Tidak boleh ada. Boleh kalau ada embel-embelnya. Saya bisa dengan izin Allah. Saya mampu dengan pertolongan Allah. Saya kuat karena dikuatkan insya Allah oleh Allah. Kalau enggak mampu saya. Enggak bisa, enggak kuat. Kalau bisa begitu, selesai. Hidup itu entengnya luar biasa. Ringan sekali. Saya dialog sama putri saya. Masalah naik pesawat. Anak perempuan saya yang namanya Nur Aliyah itu tidak mau naik pesawat. Gak mau naik pesawat. Maunya naik mobil atau naik kereta. Saya nanya, Aliyah kenapa tidak mau naik pesawat? Jawabannya sederhana. Naik pesawat bisa jatuh. Terus saya jawab, naik mobil, naik kereta api juga bisa ketabrak.
Bisa kecelakaan, tabrakan bisa. Dijawab lagi sama dia, walaupun kecelakaan, mobil kereta api masih nempel di bumi. Kalau pesawat ya nggak ada yang megangi dari atas, Abu ya. Kalau pesawat nggak ada yang megangi dari atas. Jadi tetap enak naik mobil, naik kereta api. Ini dialog biasa ya. Tapi ketika dialog itu saya dapat ilmu sesuatu. Jadi putri saya ini tidak merasa nyaman hatinya karena nggak ada yang megangin dia dengan kuat. Sehebat apapun pesawat terbang, dia nggak nyaman. Kenapa? Pesawatnya nggak ada yang megangi. Nah kalau baru naik berkendara, tidak ada yang megangi, merasa nggak nyaman. Lah hidup ini kalau kita nggak merasa dipegangi Allah, apa bisa nyaman? Nggak bisa nyaman. Kalau kita hidup ini merasa dipegangi Allah, mau nabrak kemanapun masih dipegangi kok, ya nyaman, tenang gitu loh. Saya yakin saya dipegang sama Allah. Saya yakin saya ditolong sama Allah. Saya nggak putus sama Allah. Ya beres. Ya beres. Ya kalau enggak beres-beres. Bingung, nggak tenang, nggak nyaman ya. Seperti itu tadi, naik pesawat nggak berani dia. Nggak nyaman hatinya karena merasa tidak ada yang megangi. Kalau naik mobil, merasa mobil dipegang sama bumi, masih nempel seperti itu. Nah, kalau kita rubah, memang dialognya seperti itu, cuman saya dapatnya lain. Kenapa? Saya suka mikir. Ya, saya ini suka mikir, mengaitkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang latihan dari kecil begitu, dilatih. Nanti lama-lama jadi naluri. Lama-lama jadi naluri. Oh ya Allah, ternyata kalau dipegangi itu merasanya nyaman. Lah putri saya baru dipegangi sama bumi merasa nyaman. Lah saya ini biar nyaman berarti harus bisa merasakan betul dipegangi sama Engkau ya Allah. Makanya kan disuruh pegangan dengan talinya Allah, jangan sampai putus. Nah kalau putus ya udah layangan kambul. Ya, nah, untuk bisa tidak putus gimana? Nyerahlah. La haula wala quwata illa billah. Nyerah, selesai. Nggak nyerah, silahkan. Nah orang yang nyerah sama Allah ciri-cirinya apa? Optimis. Nggak mungkin pesimis. Nyerah sama Allah kok. Begitu nyerah sama Allah, diurusi Allah semuanya. Seperti yang saya gambarkan tadi ya, semuanya diurusi Allah. Nggak ada pesimis. Saya nggak bisa, saya nggak mampu. Lu saya lagi yang keluar. Oh saya lagi. Beb, kira-kira minggu depan bisa nggak Habib datang ke Rumi? Enaknya jawabnya gimana? Oh nggak bisa. Kacau kalau begitu kan. Jawabannya ya insya Allah. Ya insya Allah. Dimudahkan sama Allah. Nanti kita lihat jadwalnya. Kalau ada jadwal, siapa tahu nanti jadwal bisa berubah. Insya Allah. Kan jawabannya seperti itu. Jangan memastikan sesuatu. Tidak boleh. Memastikan itu tidak boleh. Yang boleh memastikan cuma siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang yang nyerah sama Allah hidupnya optimis terus. Dia gantungkan kepastiannya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pernah di tangannya, gak pernah di keputusannya, gak pernah. Karena dia tidak bisa memutuskan dan memastikan apapun juga. Makanya doa saya untuk Indonesia satu. Kemarin sudah saya sampaikan di Aceh doanya. Ini kan bangsa kita lagi api dalam sekam ya. Menjelang pilkada serentak ini kan di mana-mana pada saingan satu dengan yang lain. Butuh doa yang besar dan doa yang banyak. Saya cuma punya satu keyakinan, Indonesia ini banyak orang baik ya, banyak wali di Indonesia. Saya yakin insya Allah akan muncul solusi dari langit di luar nalar semua manusia ya, yang solusinya itu enak, menyenangkan dan luar biasa indahnya. Itu keyakinan saya. Ya insya Allah terwujud. Ya karena saya mintanya sama Allah. Jadi nggak mau ngurusi si A, si B, kekuatan A, kekuatan B, tapi kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membangun berpikir positif kepada Allah ta'ala. Karena dalam hadits qudsi disebutkan, aku tergantung prasangka hambaku kepada diriku. Saiki sakarepmu arep mikir apa? Gitu loh kalau kata Allah. Saiki sakarepmu arep mikir apa? Terserah kamu sekarang mau mikir apa? Terserah dia mau mikir apa tentang saya. Loh saya banyak dosa, ya udah, yang banyak istighfar dan berpikirlah Allah mengampuni. Jangan mikir Allah tidak mungkin ngampuni saya. Udah, percuma saya istighfar. Allah nggak mungkin ngampuni saya. Akhirnya dia malas istighfar.
Istighfar. Allah akan ngampuni saya akan berbanyak istighfar. Allah akan ngampuni saya akan berbanyak sholawat. Allah akan ngampuni saya akan berbanyak zikir. Ya begitu judulnya. Bukan percuma saya sholawat, percuma saya zikir, percuma saya istighfar. Udah nggak mungkin saya diampuni Allah Ta'ala. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini yang bisa disampaikan di prolog. Yang mau bertanya silahkan, bebas. Ini prolog. Nanti ada menyerah episode 2. Nah, ini episode 1 prolog. Karena ini sebetulnya menyerah ini ilmu paling tinggi. Ilmu paling tinggi. Tapi ternyata menyerah itu adalah ilmu yang paling dasar. Ilmu yang paling tinggi, tapi itu ilmu yang paling dasar. Karena menyerah itu baru tentang Islam. Belum tentang iman, belum tentang ihsan. Jadi Islam itu adalah menyerah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udkhulu fis silmi kafah. Itu namanya menyerah. Ada yang mau nanya? Hafiz mau nanya? Oh. Tuh, nanya mungkin ada enggak calon istri buat kamu? Ya, silakan yang belakang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aan dari Jakarta Selatannya di mana? Di Tebet. Oke, Mas Aan status single. Oh ya. Pernah ketemu di Rawamangun Februari selama di TKN Center. Oh, waktu di TKN Center. Alhamdulillah. Mas Aan di TKN Center berarti termasuk muridnya Abah Anom Suryala ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Saya mau nanya masalah menyerah dan berserah diri. Itu ciri-cirinya apa kalau kita telah diterima berserah dirinya sama Allah? Pertanyaannya jengkelin ini. Artinya pertanyaannya bagus gitu loh ya. Apa ciri-cirinya orang yang kalau menyerah dan berserah dirinya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, ciri-cirinya begini. Kita lihat para anbiya wal mursalin. Manusia-manusia yang udah lulus menyerah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siapa? Para nabi dan para rasul. Orang yang sudah menyerah sama Allah dan berserah diri kepada Allah, dia akan merasakan ketenangan dan kenyamanan. Ciri-cirinya itu. Bukan gak punya ujian loh ya, jangan salah. Ujiannya akan terus berdatangan, tapi dianya tenang. Dianya tenang. Contoh Nabi Musa alaihissalam yang sering saya pakai buat ceramah ini paling gampang kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika membawa kaumnya pergi dari Fir'aun, kan dihadapkan pada masalah yang gak sedikit. Satu, yang ikut itu nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak. Ya kalau nggak nenek-nenek ya wanita yang lemah-lemah yang ikut. Sementara Fir'aun yang tidak pernah meninggalkan kerajaannya, yang ketakutan, takut mati sebetulnya Fir'aun itu, makanya nggak berani keluar jauh. Hari itu Fir'aun turun tangan sendiri, keluar membawa pasukannya yang terbaik dan kendaraan yang terbaik, persenjataan yang terbaik. Untuk apa? Mengejar nih Nabi Musa dan kaumnya yang mau pergi meninggalkan Fir'aun. Sampai pada satu titik Nabi Musa dan kaumnya dihadapkan laut yang sangat ganas. Laut yang sangat ganas. Kemudian Nabi Musa dihadapkan kaumnya yang protes. Katanya kita nih ikut kamu mau selamat, nyatanya ini laut nih. Dihadapkan laut gak ada kapal. Itu masalah atau bukan masalah? Masalah. Kemudian yang ikut banyak. Ya. Dan pada protes, ini gimana ini? Kita maunya selamat nih Musa, bagaimana tanggung jawabmu? Mungkin kalau kita yang dibegitukan, mohon maaf, saya mengundurkan diri. Silakan urusi sendiri. Terus kita loncat ke lautnya, ciup, biur ya. Umat kacau bingung ini. Sementara Fir'aun datang dari belakang bala tentara. Ini kan kondisinya kritis ya, sangat kritis itu dan menakutkan, mencekam gitu. Semakin heboh ini. Terus semua menunjuk pada satu orang, Musa, tanggung jawabmu. Musa, tanggung jawabmu. Nah, Nabi Musa sudah berserah diri dan menyerah. Hasilnya apa? Tenang. Umatnya begitu, tenang. Fir'aun ngejar, tenang. Makanya kalau ada ustadz, habib, kiai, masalah banyak kelihatan tenang. Jangan dikira oh ini stres. Memang sikap yang betul adalah tenang. Tenang. Karena itu ciri-ciri rahmat turun itu apa? Tenang.
tanazzalat alaihimus sakinah, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Jadi yang diturunkan pertama kali adalah ketenangan. Tenang, terus ngomong dengan santai. Kalla, enak sih ngomongnya. Kalla, nggak bakalan Fir'aun bisa ngejar kita, nggak mungkin. Itu laut, nggak mungkin bisa mencelakai kita, nggak mungkin. Coba kalau saya yang ngomong begitu, kira-kira dianggap apa itu? Hah? Kira-kira dianggap normal atau stres? Gak punya kapal, gak punya senjata, gak punya pasukan, depan laut, belakang musuh senjata lengkap. Kita punya ibu-ibu yang gak bisa diajak perang. Bahkan Bani Israel yang maunya enaknya sendiri. Bani Israel itu pernah mau diajak perang, jawabannya, Musa, kamu sama Tuhanmu yang berperang, ya kami mau duduk di sini. Nanti udah perang, menang baru ngomong ya. Pokoknya silakan pergi bersama Tuhanmu. Nabi Musa tenang sekali. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Dan jawaban Nabi Musa ini ya agak menguji. Karena nggak langsung, tenang kawan-kawan, tenang, saya Musa, Allah bersama saya udah punya petunjuk dari Allah. Kita tenang, betul kan? Nabi Musa enggak. Allah bersamaku, inna ma'ya rabbi. Kalla, nggak mungkin Fir'aun bisa ngejar kita. Tapi solusinya nggak dikasih tahu. Sayahdin, nanti Allah akan ngasih petunjuk. Masih nanti. Anda jadi umatnya kira-kira tenang atau was-was? Ini kira-kira udah punya solusi belum sih? Ya kan? Musa nyantai, sayahdin, nanti sin mudhari pakai sin lagi, sayahdin. Nanti dia Allah akan berikan petunjuknya kepadaku, saufa yahdini. Nanti Allah akan berikan petunjuknya kepadaku, sayahdin. Tenang itu Nabi Musa, umatnya nggak tenang. Umatnya nggak tenang. Nabinya tuh tenang, nyantai. Kenapa? Udah nyerah sama Allah. Ya Allah, pasrah deh. Gimana caranya engkau selesaikan ini, aku ikut. Yakin. Hasilnya dikasih petunjuk, pukulkan tongkat ke laut. Kita jangan bicara udah tahu ceritanya. Kalau kita belum tahu endingnya seperti apa, kemudian seorang pemimpin ngomong sama pasukannya, ngomong sama rakyatnya, saya dapat petunjuk, tongkat ini akan menyelesaikan semua masalah kita. Kita pukulkan ke laut. Dianggap gila atau dianggap waras? Nah logis, ngadep pasukan, ngadep apa laut, cuman tongkat dipukul ke laut. Tapi Nabi Musa ini kan sami'na wa ata'na. Kalau kita sami'na wa ngayalna, mendengar perintah Allah, pukulkan tongkat, ya kan, ke laut. Sami'na artinya mendengar, wa ata'na, langsung pukulkan. Nggak banyak nanya, ya Allah, ini dipukulkan ke laut, nanti jadinya apa? Nggak nanya. Kalau nggak jadi apa-apa terus gimana ya Allah? Nggak nanya. Pokoknya tugasnya menyerahkan ya. Orang menyerahkan nurut aja. Pukulkan tongkat ke laut. Jadi pukulkan. Ternyata hasilnya laut terbelah. Panjang tuh kalau dibahas. Tapi cirinya paling utama itu tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya itu artinya. Dengan ingat sama Allah, hati tenang. Udah ingat sama Allah kan nyerah aja. Pasrah. Ya, berpasrah diri kepada Allah. Cuman orang pasrah itu bukan diem loh ya, jangan salah. Orang menyerah itu orang yang paling aktif. Rasulullah ini menyerah, aktif doa, gitu kan ya? Aktif doa. Orang yang menyerah itu akan selalu optimis dan selalu berusaha. Begitu Mas Aan yang bisa saya sampaikan. Untuk singkatnya seperti itu. Salah satu dulu, nanti salah dua, salah tiganya pertemuannya akan datang. Afwan la syukran aja waskurukum. Yang lain tadi yang depan siapa? Ya, nama? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mic-nya dekat pakai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Khairuz Zaman dari Jakarta. Akhiruz Zaman. Khairuz Zaman. Oh, Khairuz Zaman. Yang memang sedang di akhir zaman. Saya dari Jakarta Timur. Jakarta Timur dari Durun Sawit. Pertanyaan ini tadi Habib sampaikan bahwa menyerah itu kan aktivitas hati. Lalu saya belum menangkap Fakir belum menangkap bagaimana mensinkronkan aktivitas pikiran kita dengan yang sudah di hati. Yang tadi saya tangkap bahwa setelah hati kita menyerah, lalu kemudian pikir kita mencari solusi sendiri sebetulnya. Artinya kan kita sebenarnya bukan berarti menyerah kemudian ya menunggu keajaiban datang kan gitu. Kira-kira
Seperti itu pertanyaan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyerah itu sikap hati, ya. Terus selain hati itu ada apa? Jadi unsur dohir itu ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Unsur dohir ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Contoh, jantung kelihatan nggak? Enggak. Ya kan? Liver kelihatan nggak? Enggak. Kalau tangan ini kelihatan. Nah, kemudian urat-uratnya menggerakkan tangan ini sebagian saja yang kelihatan, ya. Sebagian yang kelihatan. Nah, kita kalau misalnya mau ngambil barang, itu juga sebetulnya tiap detik harus nyerah. Ya Allah, saya nggak bisa ngambil barang ini, betul kan? Kecuali dengan izinmu. Bismillah. Makanya kita terbiasa mengucapkan Bismillah, Bismillah. Jadi tangannya bergerak. Ya, ketika tangan bergerak, ini yang bergerak juga apa ini? Bukan cuma tangan, fikir juga bergerak. Ambil gelas, Bismillah. Ya kan? Ambil gelas, Bismillah. Nah, memang udah direncanakan. Alhamdulillah, gelas datang di saat yang tepat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita merasa yakin bisa meletakkan gelas itu tanpa pertolongan Allah, maka udah murtad. Misal saya angkat gelas, bismillahirrahmanirrahim, saya yakin bisa angkat gelas ini tanpa pertolongan Allah, maka seketika itu juga saya murtad. Saya yakin bisa meletakkan gelas ini tanpa izin Allah Ta'ala, ya. Kalau punya seperti itu, naudzubillah min dzalik, maka saya udah murtad. Faham ya? Karena saya menganggap diri saya menjadi Tuhan selain Allah, punya kekuatan tanpa izin Allah. Ini memang dalam ya, tipis tapi dalam. Nah, kaitannya tadi menyerah apa enggak usaha gitu kan? Nah, kalau usahanya bagaimana? Usaha ada yang namanya fikir. Berpikir ini kan bagian daripada zahir, bukan batin. Jangan salah, batin tuh di sini, dalam hati, bukan di otak. Ada sekarang ini orang yang ikut otak kanan, otak kiri, kemudian merasa lebih hebat daripada orang-orang zaman dahulu, mulai nyalah-nyalahkan. Itu yang dimaksud roh, yang dimaksud hati itu ya bukan yang di dalam jantung, tapi yang di dalam otak. Ya, otak kamu kali. Ya, saya agak jengkel sama orang yang menyalahkan Imam Ghazali, menyalahkan sama ulama-ulama soleh terdahulu, bahkan menyalahkan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi udah bilang kok, ya mudghah itu letaknya di dalam jantung. Galab itu jantung, roh itu di jantung. Bahasa Arab itu ada jantung, ada mukh. Al-mukh itu adalah otak. Nabi nggak pernah bilang roh itu di otak. Roh itu pusatnya di jantung. Sifatnya ruhani. Makanya jangan ikut pakar-pakar yang nggak belajar agama dengan benar. Nanti kelihatannya benar penyampaiannya, tetapi salah dalam akidah. Karena nggak sesuai dengan Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Meskipun dia bawa Al-Quran, bawa hadis. Jadi jantung ini adalah pusatnya ruhani. Kalau otak ini untuk menerima pesan dari jantung, dari otak ya, dan jantung ini ngirim pesan roh nih ke otak. Ya, kemudian diterangkan ke tangan, ke mata, ke telinga dan lain sebagainya. Tapi sumbernya adalah di jantung. Nah, saat kita udah pasrah sama Allah, ya Allah, contoh ya, saya mau beli mobil, saya nggak punya uang. Kalau harus ada contohnya, ada contohnya tidak enak nanti. Atau Anda sudah nikah belum? Oh sudah. Ya, udah jadi bahas lain. Ya nggak mau. Oh nggak apa-apa, maksudnya gimana itu? Mungkin yang lain juga butuh. Oh yang lain butuh. Udah punya mobil? Alhamdulillah. Sudah. Udah punya semua nih, mobil sudah. Istri berapa? Cukup satu kan? Oh ya, cukup saat ini katanya. Anak udah punya belum? Anak sudah dua. Mobil sudah ada. Rumah? Alhamdulillah. Kontrak atau beli? Beli. Rumah sudah beli. Udah repot nih carikan contohnya ini. Nah, berikutnya. Belum nyerah. Haji? Belum. Ketemu udah. Udah kan? Harus biar yang pas gitu loh. Orang kalau
ngasih contoh pas sama yang nanya. Sudah daftar belum haji? Belum. Oke. Sekarang kalau mau daftar haji, kira-kira hajinya kapan? 15 tahun, 20 tahun, betul kan? Oke. 2035. Ya. Umur berapa itu? Umur berapa? Sehingga mungkin kita mau daftar haji, merasa, waduh, masih lama banget kita pangkat hajinya. Udah putus asa duluan. Betul kan? Nah, sekarang dirubah cara berpikirnya. Nyerah sama Allah. Ya Allah, kuota haji terbatas. Ya Allah, menurut pendaftarannya, daftar sekarang 15 tahun baru berangkat. Ya Allah, tolong, saya pengen berangkat segera ya Allah. Kalau bisa tahun depan ya Allah. Kalau bisa tahun depan ya Allah. Ngomong itu dulu. Ini hati. Nah, terus fikirnya gimana? Kan nanya tadi ya, fikirnya gimana? Nah, fikirnya baru nanya dong sama teman-teman yang kira-kira 1 tahun berangkat. Kamu kok bisa berangkat setahun, caranya gimana? Oh begini. Bayar berapa? 200 juta. Jangan ngomong gak bisa. Aduh, 200 juta gak punya duit. Salah. Itu berarti kita udah gak nyerah. Namanya kita udah make saya tidak mampu, betul kan ya? Berarti kita lupa kalau Allah maha mampu. Berapa? 200 juta. 200 juta berangkat? Iya, misal saya nggak tahu nilainya berapa ya. 200 juta berangkat. Oke, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ada solusi. Tahun depan bisa berangkat kalau punya 200 juta. Naikkan sekarang permintaannya. Ya Allah, tolong beri hamba 500 juta. Karena hamba pengen berangkat bersama istri. 100 juta untuk yang ditinggalkan di rumah. Keren gak? Keren. Contoh gitu loh. Ya kan? Nah, mulai ini sekarang pakai fikirnya. 500 juta. Punya mobil. Apa mobilnya? Iya, apa? Coba nanya. Apa itu? Daihatsu. Ya, dia punya mobil Daihatsu. Udah bisa dijual belum? Ya kan? Oh, belum bisa dijual. Nggak apa-apa, mobil belum bisa dijual. Yang bisa dijual apa? Motor ini. Wah, ini kalau dikumpulkan dikit ini. Ya, dikumpulkan dikit. Oh, kurang bisa jadi solusi. Jangan. Nggak boleh jual rumah untuk berangkat haji. Salah. Ini rumah ini adalah kebutuhan pokok. Rumah dulu baru haji. Urutannya seperti itu. Nah, jual tanah kuburan kali ya. Sabar, nih saya mau kasih contoh ya, orang yang nyerahkan ini pakai fikir kan, fikirnya dipakai, tapi nggak dalam arti kemudian merasa mampu kan. Tadi seperti 200 juta, dia nggak mengatakan nggak punya duit, justru nilainya dinaikkan 500 juta. Ambil angka 500 juta, punyanya misalnya motor ada 2, misal motor ada 2. Oh, yang satu ini bisa dijual. Dapat duit berapa? 10 juta. Yang ini dapat 10 juta. Kalau saya ngitung, ya Allah, pakai kalkulasi pekerjaan saya, gak mungkin saya bisa berangkat tahun depan. Tapi saya yakin Engkau bisa berangkatkan saya, Allah. Ya Allah, bisa saya saat ini dengan izinmu melakukan ini. Ya Allah, yang 10 juta ini uangnya akan saya berikan orang tua saya, biar beliau-beliau senang. Saya tambahin ya Allah 10 juta lagi, saya umrohkan orang tua saya. Tolong ya Allah, beri saya haji. Nah, gampang gak ini? Sampai di situ mesti pikiran jalan. Lah kalau ternyata nggak hasil gimana? Setan. Itu setan. Paham kan? Was-was. Gimana orang yang sedekah sama orang lain aja dilipat gandakan 10 sampai 700? Kalau bahagiakan orang tuanya kira-kira bagaimana? Tinggal ngomong toh ya. Doa orang tua kan mustajab. Doa orang tua dalam negeri mustajab, apalagi di luar negeri.
Doanya musafir itu kan mustajab. Musafir kan, jadi kalau orang pergi ke luar negeri, musafir yang baik itu doanya mustajab. Luar kota, musafir yang baik mustajab. Doanya orang tua mustajab. Punya dua dia, satu doa orang tua, dua doa musafir. Kemudian doanya di tanah suci, super mustajab. Tiga ini, ada tiga banyak. Pesen dong, Pak. Ya, Bapak yang berangkat kan, nah, Pak, please sampai di sana, anak ini minta dua permintaan. Apa? Nomor satu, minta tolong Pak, di sana sampaikan di hadapan Rasulullah, wahai Rasulullah, hamba ridho kepada anak hamba. Nah ini belum ada tuh orang tua seperti itu. Belum. Jangan jadi bapak juga belum pernah ngomong gitu kan? Kok begini-begini apa? Sampai depannya Rasulullah bilang tuh, ya Rasulullah, engkau jadi saksi bahwasanya aku ridho kepada anakku fulan. Tolong ya Pak, minta ridhonya sampaikan ke Rasulullah, Bapak ridho sama saya, please. Depan Ka'bah nanti begitu Pak. Itu aja nomor satu. Kalau udah ridhonya orang tua disaksikan Rasulullah, disaksikan Allah Ta'ala, ya udah ridho Allah fi ridhol walidain. Satu itu. Yang kedua Pak, permintaan kecil. Yang tadi itu permintaan besar. Yang kedua permintaan kecil. Mintakan 500 juta buat anak untuk bayar biaya haji. Ya, minimal itu. Kalau 1 miliar lebih bagus Pak. Terserah Bapak nanti mau mintakannya berapa. Ya, minimal pokoknya 500 juta kelar beres. Udah, iqta' bil yakin. Jangan ada keraguan. Nyantai, tenang. Orang yang pasrah tadi hatinya apa? Tenang. Ditanya, kamu mau haji? Insyaallah. Kapan? Tahun depan. Emang ada duit? Ada. Di mana? Masih di langit. Nyantai. Dianggap orang gila kali. Ya dianggap orang gila. Saya ngomong begini, ada orang yang ngomong, itu Ustadz nih ngomongnya terlampau tinggi, gak bisa diamalin. Bukan gak bisa diamalin, kamu gak mau ngamalin. Betul kan? Bukan gak bisa diamalin, tapi kamu gak mau ngamalin. Amalkan. Ini ada satu teman saya nih, orang Rumi sini, namanya Mas Didi. Istrinya namanya Mbak Meni. Kemarin ketemu saya di Aceh. Boleh cerita dikit ya? Waktu itu kebetulan ekonominya lagi anjlok. Lagi anjlok. Terus duduk sama saya, Habib, saya minta amalan. Ini cerita sendiri, kemarin di hotel tuh makan bareng. Kebetulan satu hotel, makan bareng sarapan. Habib, saya dapat ilmu dari Habib satu loh. Cuman satu ternyata, saya kira banyak. Kalau ini masih dilihat biar ketawa beliau. Jadi dapat ilmu dari Habib satu. Oh ya, apa itu? Saya penasaran apa ini ya. Saya nggak paham yang dimaksud apa. Saya waktu itu kerjaan lagi anjlok semua, anjlok. Habib, saya mintai amalan waktu itu. Habib minta amalan buat rezeki. Nah, mau semua mau. Ini wajah-wajah mau. Amalan buat rezeki. Habib ajarkan kepada saya. Bahkan Habib tuliskan tuh, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni. Langsung saya amalkan Habib. Saya baca banyak tuh, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni. Alhamdulillah Habib, cerita panjang lebar. Artinya dapat kepercayaan dan kepercayaan dan kepercayaan, sehingga rezekinya itu naik. Selesai ngomong nanya, Habib bisa minta nomor rekening? Oh bisa. Bisa minta nomor rekening? Oh bisa. Ya ini loh, saya yang modelin doa kok. Betul kan? Nah, kalau saya dapat komisi 1% kan kurang tuh sebetulnya. Masa cuma 1% gitu ya. Transfer langsung nih biar dengar. Dan gede nilainya. Nilainya besar. Ya kalau saya sebutkan nilainya kan kurang etis. Ya kurang etis, tapi gede. Ya nilainya besar. Bilang alhamdulillah ya Allah, sarapan pagi dapat transfer di depan mata. Saat saya nyerah, ya Allah, please hamba minta duit. Duduk langsung dapat duit. Mau seperti itu? Jadi judulnya apa nih? Nyerah. Terus kalau nyerah ya ilmunya diamalkan, ya Hanan, ya Manan. Oh nyerah kok justru mengandalkan ke pasarnya, itu aja diandalkan kan? Tapi nggak mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi andalkan Allahnya, zikirnya, doanya, usahanya, tapi selalu jangan mau diberhentikan dengan kata-kata tidak bisa dan tidak mampu. Jadi kata tidak bisa dan tidak mampu itu saat kita sudah bersandar pada diri. Betul kan?
Nggak bisa. Itu namanya bersandar sama diri. Nggak mampu bersandar sama diri. Jadi saya mengatakan insya Allah bisa. Insya Allah dimampukan. Jangan berhenti dengan kata tidak bisa. Nah, fikir gerakan tubuh tadi ya memang harus dilakukan. Bisa dipahami? Dengan contoh tadi udah bisa? Nah, jadi tetap nyerah sama Allah. Apa tadi yang jadi kebutuhannya, tidak mampu, terus berjalan bergerak. Begitu. Insya Allah paham. Kalau nggak paham ya nggak apa-apa. Nggak harus paham. Ya nggak harus paham. Memang betul nggak harus paham. Kadang sekarang tuh kita nggak paham. Didengarkan aja. Nanti kira-kira suatu saat kita jalan tiba-tiba dibuat paham sama Allah Ta'ala. Saya tuh banyak hal yang saya nggak paham ya. Pahamnya ya ketika di suatu tempat. Kayak kemarin ada satu ustadz udah belajar di Patani itu 15 tahun dan jadi guru. Masih belum paham cara makannya Rasulullah SAW. Rasulullah kok nyuruh makan dari pinggir, nggak boleh dari tengah, itu gimana, Bib? Katanya barokah ada di tengah. Makannya harus dari pinggir. Saya kasih tahu. Nah, Rasulullah SAW itu kalau makan berjamaah, piringnya gede yang angkat 4 orang. Jadi memang makannya itu dari pinggir berkeliling bergantian. Sop pertama, sop kedua. Nah kalau langsung tengahnya diambil kan berkahnya hilang. Ya nanti tengahnya bolong gitu ya, barokahnya hilang, nggak bisa banyak. Karena nanti dari jamaah itu dari pinggir ganti pinggir ngambil semakin ke tengah. Jadi tengahnya biar tetap rapi, utuh, jangan diambil dari pinggirnya seperti itu. Oh, saya baru tahu maksudnya dari pinggir itu seperti itu. Ya saya juga mikir, Beb, kalau makannya jamuan begini, kemudian makannya di piring, ayamnya ditaruh di piring di tengah lah. Nggak boleh ngambil kan, nggak tengah-tengah nanti ya. Jadi kadang salah persepsi. Jadi pahamnya belakangan nggak apa-apa. Nggak harus paham sekarang. Yang penting dengar dulu. Yang penting dengar, karena nggak hilang. Apa yang kita dengar itu nggak hilang. Maka kita minta sama Allah kalau pas dibutuhkan dikembalikan. Ilmunya dimunculkan. Pertanyaan terakhir dari ibu-ibu, ada yang mau nanya? Alhamdulillah nggak ada. Udah pada tidur kelihatannya. Jangan-jangan nih ya, itu kan enak lihat ruangannya ber-AC, menyenangkan. Mungkin pada tidur. Betul, pada tidur di situ. Oh iya katanya. Orang tidur bisa menjawab. Pertanyaan terakhir. Siapa mau nanya? Mas Ferry mau nanya? Nanti nanyanya di belakang panggung. Mas Hafiz? Enggak juga. Ada lagi mau nanya? Udah ada? Insya Allah cukup ya. Ini sekarang udah jam berapa ini? Setengah 12 lewat 5 menit. Berarti 2 jam kurang. 1 jam 45. Kenapa? 1 jam 45 menit. Lama atau sebentar nih? Bentar. Nah, itu bukan manusia yang ngomong. Udah kecampuran malaikat, maksudnya begitu ya. Udah kecampuran malaikat. Insyaallah barokah, insyaallah manfaat. Mari kita doakan berkat majelis ini semoga yang sakit disembuhkan, khususnya Pak Dito yang lagi sakit, dan semoga yang lagi bermasalah pulang dari sini gak punya masalah lagi. Apapun masalahnya ya, jangan dianggap sebagai masalah. Yang hatinya marah, semoga hatinya jadi memaafkan. Yang tadinya murah menjadi penuh keceriaan. Yang tadinya punya hutang jadi lunas hutangnya. Dan yang tadinya menghutangi semoga melunaskan. Yang tadinya dia punya hajat segera terwujudkan. Yang tadinya dia itu menyusahkan orang semoga bisa membahagiakan. Yang tadinya itu takut untuk minta, semoga sekarang berani untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua oleh Allah Ta'ala dibahagiakan hidup kita dunia akhirah. Orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, guru-guru kita, semoga semuanya dibahagiakan oleh Allah Ta'ala dunia hingga akhirah. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan bangsa kita selamat, Allah jadikan bangsa kita bersatu, Allah jadikan ulama-ulama kita dilindungi oleh Allah Ta'ala, Allah jadikan umat Islam dibuat jaya oleh Allah Ta'ala dimanapun berada. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua kelak husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.